Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan juga kembali lagi bersama Tata yang menyapa ruang dengar Anda di sore hari ini ya rekan Rauh. Dan juga seperti biasa kita melakukan talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Dan alhamdulillahnya narasumber kita sudah hadir di sini dan rekan Rauh kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz di sore hari ini Ustaz? Ya, tetap semangat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ya Ustaz, dan juga tema kita Ustaz di sore hari ini apa Ustaz? Ya, akan kita orbitkan yaitu tentang menggapai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke Ustaz, tanpa berlama-lama ya Ustaz, langsung saja kepada Ustaz dipersilakan untuk menyampaikan tausiahnya di sore hari ini. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. وقال أيضا في آية أخرى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لنذيقهم بعض الذي تختلف لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pendengar Rauh FM yang berbahagia, bagaimanapun keadaan kita, baik dalam keadaan suka ataupun duka, riang, gembira, sedih, dan gundah gulana, kita tetap memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersalawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafi'una yang memberikan syafaat kepada kita, uswatuna suri tauladan kepada kita, qudwatuna ikutan kita, imamuna yang memimpin kita. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak berkorban demi kita umat manusia. Dialah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan kepada kita bersama, yang akhlak-akhlaknya tak bisa kita tiru, tak bisa kita imbangi ataupun kita bandingi, yang akhlak-akhlaknya sangat terpuji, seperti Allah Subhanahu wa taala memuja dan memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai akhlak-akhlak yang sangat terpuji. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan risalah kenabian dari semenanjung Arabia, dari kota suci Makkah Al-Mukarramah sampai ke jazirah Arab lainnya, sampai ke negeri Eropa, sampai ke Andalusia. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat cinta kepada kita, yang mengemban amanah berupa kenabian yang untuk disampaikan kepada seluruh alam, yang Nabi kita tersebut adalah yang rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi sekalian alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kita hormati Bapak Faisal, semoga Allah memberikan berupa keberkahan kepada beliau dan juga kepada keluarga-keluarga beliau, dan juga kepada sahabat-sahabat di studio Radio Utama Laksamana 105 Rauh FM. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga yang kita hormati para tuan-tuan guru kita, para habaib, para ulama-ulama kita yang ada di kota Padang Sidimpuan ini, ataupun di bagian Tabaksel, ataupun para tuan-tuan guru kita yang ada
dimanapun yang menjangkau siaran radio utama Raw FM ini. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keberkahan selalu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang kita hormati para guru-guru kita, para orang-orang tua kita semuanya. Mudah-mudahan orang-orang tua kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diluaskan Allah berupa rezekinya dan diberkahi segala rezeki dan juga umurnya. Makanya pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini Al-Fakir ingin menyampaikan satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum di dalam surah Al-A'raf ayat 96 seperti yang telah dibacakan tadi. Artinya kepada kita semuanya, kita berharap bahwa kita semua dari segi semua lini kehidupan kita agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sisa umur kita ini selalu diberkahi. Apa saja yang diberikan Allah kepada kita, kita berharap agar semuanya diberkahi. Anak-anak ada di rumah selalu mendapat keberkahan. Bagaimana caranya agar keberkahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah seperti yang tercantum dalam Al-Quran ini, surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jikalaulah penduduk negeri tersebut amanu, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang pertama kita harus betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah tangga itu akan mendapatkan keberkahan bila di rumah tersebut orang-orangnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mestinya kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kerjakan. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditinggalkan. Salah satunya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah agar kita beriman kepadanya. Kalau kita lihat sekarang mungkin dari diri kita sendiri, mungkin keimanan kita sangat tipis. Kenapa dikatakan demikian? Karena perintah Allah banyak yang terabaikan. Salah satunya mungkin sholat kita bolong, tinggal-tinggal. Ataupun terkadang kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita. Bagaimana mungkin keberkahan itu? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala syarat untuk mendapatkan keberkahan yang pertama adalah amanu, beriman. Seperti yang ditafsirkan oleh ulama-ulama kita seperti rukun iman yang 6 tersebut. Percaya kepada Allah, kita buktikan taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya kepada malaikat-malaikat Allah, bahwa kita selalu dipantau oleh para malaikat-malaikat Allah seperti malaikat Raqib dan Atid. Kalau ini ada dalam hati kita bahwa di samping Allah mengawasi kita, bahwa ada yang mencatatkan segala amal perbuatan kita, tindak laku kita, semuanya harus kita hadirkan. Percaya kepada Rasul-Rasul Allah, kita buktikan bahwa sunnah-sunnah Rasulullah SAW kita hidupkan di segala kehidupan kita. Salah satu contohnya adalah kita buktikan kalau Rasulullah SAW ketika beliau bangun dari tidurnya, apa yang dilaksanakan Rasulullah SAW? Membaca doa dari bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita amalkan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW ketika bangun dari tidurnya, apa yang dikerjakan Rasulullah selain membaca daripada doa tersebut? Rasulullah SAW yang pertama dia lakukan adalah mencuci kedua tangannya. Terkadang kita tidak sempat, tidak berpikir seperti itu. Kenapa seperti itu dilaksanakan oleh Rasulullah? Ternyata kalau kita teliti dari segi ilmu kedokteran, bahwa di tangan kita ini ketika kita sedang tidur, kita tidak tahu di mana tangan kita tersebut. Apakah menggaruk di kaki ataupun
di bawah tengkuk kita ataupun di tempat lain, kita tidak tahu. Apakah kita sedang mencongkel ataupun ke telinga kita tidak tahu. Makanya sangat disunahkan apabila kita bangun dari tidur kita, yang pertama selain daripada membaca doa tidur, kita basuh tangan kita dengan bersih sebersih-bersihnya. Percaya kepada kitab-kitab Allah. Semua kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala wajib kita yakini. Apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Nabi Daud alaihissalam, kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kepada yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus kita yakini apa yang diturunkan kepada Rasul-Rasul Allah sekaliannya. Bukti beriman kita kepada kitab-kitab Allah kali ini kepada Al-Quran, apa kita buktikan? Kita beriman kepada Al-Quran, paling tidaknya tidak pernah kita tinggalkan untuk membaca Al-Quran. Kalau kita lihat ataupun kita banding-bandingkan, mungkin dalam sehari kita mungkin tidak pernah membaca Al-Quran. Terkadang Al-Quran itu dibikin di bupet ataupun di peti di rumah, ataupun terkadang kita lihat itu ditaruh di atas TV. Ini yang banyak terjadi. Al-Quran hanya dibacakan ketika ada sanak saudara ataupun kaum famili yang sudah berpulang ke rahmatullah. Hanya di saat itu dibaca Al-Quran. Bagaimana mungkin hati kita akan halus, bagaimana mungkin hati kita akan lembut kalau tidak pernah ataupun jarang disirami dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Percaya kepada hari kiamat, harus kita yakini bahwa kita harus beriman kepada Allah. Kita harus beriman bahwa Allah akan suatu saat nanti akan menjadikan dunia ini hancur lebur. Terjadilah hari kiamat, dua kali guncangan. Yang pertama dihancurkanlah seluruh alam beserta isinya, kemudian dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala seluruh umat manusia, seluruh manusia dari kuburannya masing-masing. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil kubur. Seperti firman Allah di dalam Al-Qur'an, anna sa'ata, sesungguhnya hari kiamat itu la raiba fiha, pasti akan terjadi. Wa anna Allah yab'atsu man fil kubur, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar nanti akan membangkitkan seluruh manusia dari kuburannya masing-masing. Ini harus kita yakini bahwa kiamat itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Kalau kita pikir-pikir di hari kiamat nanti bagaimana gambaran keadaan di hari kiamat itu, kita mungkin tidak sempat untuk berpikir, mencari kesibukan, menumpuk-numpuk harta kita di dunia ini kalau kita pikir-pikir. Tapi karena kita terlalu kurang memahami makna Al-Quran ataupun kurang bergiat dalam mempelajari agama kita, makanya kita lengah. Kita anggap kalau sudah selesai dari dunia ini, selesailah. Padahal tidak, mati itu adalah awal daripada kehidupan baru kita. Yang kedua syaratnya agar kita diberikan Allah berupa keberkahan adalah wattaqau. Di samping kita beriman kepada Allah dengan rukun iman yang 6, wattaqau, harus bertakwa. Bagaimana takwa ini? Beramal soleh. Ditanya Ali bin Abi Thalib bagaimana kata takwa itu? Ali bin Abi Thalib rahimahullah ta'ala mengatakan imtisalul awamiri wajatina bin nawahi. Kita kerjakan seluruh apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan kita tinggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah. Inilah yang disebut dengan takwa. Bahkan ada ulama kita yang mengatakan bagaimana takwa itu? Takwa itu kan mempunyai 4 huruf, ta, qaf, wa, dan ya. Tafsirannya yang pertama dari huruf ta, kita harus tawadu, rendah diri. Ini yang susah sekarang, tawadu. Baru diberikan beberapa umpama nikmat yang berupa ujian kepadanya udah bangga. Diberikan HP bagus Oppo, terkadang sudah tidak mau, tidak setipe lagi rasanya. Ada keretanya yang bagus, kawannya yang butut umpamanya, ini tak sepadan, tak seimbang dengan saya. Harus kita tawadu bahwa segala apa yang dititipkan Allah, yang diberikan Allah kepada kita, jangan menyebabkan kita menjadi sombong diri ataupun lupa diri. Rumah umpamanya bertingkat, uang berlipat-lipat, mobil mengkilat. Jangan dengan titipan yang diberikan Allah itu semuanya kepada kita menyebabkan kita sombong diri. Wattaqau yang kedua adalah qaf.
Qaf itu adalah qanaah. Bagaimana yang dimaksud dengan qanaah? Mencukupkan yang ada. Apa yang saat ini diberikan Allah kepada kita, itu kita syukur, kita cukupkan. Kalau HP kita HP jadul umpama, cukupkan itu, enggak apa-apa. Apa yang kita miliki saat ini, itulah yang paling bagus kepada kita. Jangan karena ingin ikut seperti tren yang sekarang ini, bergaya padahal tidak mampu. Jangan, itu akan menyiksa pikiran, menyiksa hati. Apa yang kita miliki, kalau umpamanya hanya Astrea Grand kita yang ada, itu ajalah. Kadang karena gaya, jangan ketinggalan dari kawan-kawan, memaksakan diri, sehingga menyebabkan tidur tidak nyenyak, hati selalu kerasa rusuh, hati gelisah. Tidak. Makanya kita sebagai seorang mukmin ataupun seorang muslim harus kita cukupkan apa yang ada saat ini kepada kita. Tardha bima qasamallahu laka takun a'nan nas. Engkau ridho apa yang diberikan Allah kepadamu, takun a'nan nas, engkaulah manusia yang paling kaya. Kemudian takwa itu ada di situ, ada huruf wara, akhlak terpelihara. Tidak mengerjakan hal-hal yang diharamkan Allah, tidak mengerjakan hal-hal yang dibenci oleh Allah ataupun dibenci agama. Seperti contoh terkadang kita memakai simbol-simbol agama kita memakai alat-alat ibadah kita. Contohnya kita berpakaian mau sholat padahal tidak sholat umpamanya. Dipikir mau sholat tapi tidak. Terkadang wanita sudah diperintahkan Allah untuk menutup aurat, tapi perilakunya tidak seperti yang dicontohkan Rasulullah. Maaf kepada kita semuanya yang punya akun-akun di sosmed. Mohon maaf, saya memohon maaf kepada kita semuanya. Udah joget-joget di depan kamera, itu berapa banyak orang yang melihat perilaku tersebut. Sebegitulah dosa-dosa jariah yang mengalir. Makanya media sosial kita ini kita jadikan sebagai media dakwah, jangan sebagai media maksiat. Kita lihat banyak sekarang, bukan hanya di tempat kita saja di Kota Padang Sidimpuan ini, tidak, di tempat lain juga seperti itu. Ke undangan, ke pesta, malah joget-joget di atas panggung, udah bercucu, udah bercicit mungkin. Ini harus kita malu. Berapa banyak orang yang dipanggil Allah dalam keadaan seperti itu. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hal-hal seperti ini sudah kita hindari, insya Allah keberkahan akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita? La fatahna alaihim barakatin, akan kami bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan. Sudah sholat berjamaah di masjid, rajin baca Al-Quran, menyambungkan silaturahmi, menuntut ilmu agama, berbudi pekerti yang luhur, berbakti kepada kedua orang tua, la fatahna alaihim barakatim minas sama, akan kami bukakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barokatin. Di sini kalau dari segi ilmu nahu, barokatin jamak muannas salim, seluruh keberkahan. Menanam cabai umpamanya di sawah, Allah berikan keberkahannya. Cabainya bagus-bagus, cabainya pas di harga yang tepat, tidak cabainya keriting. Umpama sebagai seorang yang menderes, Allah berkahi, harganya meningkat. Kalau betul-betul kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat dari media sosial umpama satu negeri yang berbatasan dengan negara kita Indonesia, yaitu negeri Bandar Seri Begawan ataupun Brunei Darussalam umpamanya. Negaranya kecil kalau dibanding dengan kita, tapi Allah berikan kepada mereka keberkahan. Mereka beriman kepada Allah, menjalankan sholat berjamaah. Bila ada dikumandangkan azan, mereka berhenti dari aktivitas mereka. Allah berikan keberkahan. Banyak contoh-contohnya seperti Makkah Al-Mukarramah ataupun Madinah Al-Munawwarah. Negerinya, tanahnya tandus, tapi Allah limpahkan kepada mereka ribuan barel minyak per hari. Ini keberkahan. Dari situ kita harus ambil iktibar bahwa tidak
bahwa betul-betul firman Allah Subhanahu wa taala ini, bahwa apabila kita benar-benar beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti bukakan pintu-pintu keberkahan kepada kita. Kaum laki-lakinya sholat berjamaah di masjid, ya. Tidak lupa membaca Al-Quran. Wanita-wanita muslimahnya menutup aurat, berjilbab syar'i. Allah pasti akan berikan keberkahan. Ada kumandang azan, tidak ada lagi yang berkeliaran di rumah. Bila ada kumandang azan, sudah dipanggilkan untuk azan umpamanya. Bila sedang bepergian, berjalanan ataupun bertamasya, hentikan segala aktivitas, ke masjid dulu rame-rame untuk sholat berjamaah. Pasti Allah bukakan keberkahan. Tapi kita terlalu sibuk, bahwa kita terlalu egois sama Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita berpikir bahwa kerja keras kita itulah, usaha keras kita itulah yang mendatangkan hasil. Padahal tidak. Bukan itu yang mendatangkan hasil, bukan kerja keras kita yang mendatangkan kecukupan ataupun kekayaan. Tapi Allah berikan keberkahan dan kecukupan itu apabila kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Raw FM yang berbahagia, dari mana Allah berikan keberkahan? Keberkahan diberikan Allah baik dari langit. Diberikan Allah keberkahan dari langit. Allah turunkan hujan yang lebat umpamanya. Hujan itu tidak menjadikan bala, tidak menyebabkan banjir, tidak menyebabkan gunung menjadi erosi. Allah berikan keberkahan dari langit. Bila sudah Allah turunkan hujan, fa'ambatna bihi habban wa nabata, maka melalui hujan tersebut Allah tumbuhkanlah biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Kita lihat di negeri ataupun di tempat yang jarang hujannya turun, kita lihat kering. Kadang-kadang kita lihat sawitnya ataupun karetnya, daunnya sudah kuning, tapi jarang turun hujan. Kenapa seperti itu jarang turun hujan? Mungkin banyak di suatu tempat tersebut yang tidak sholat ataupun melalaikan sholat. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala segala lini kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya, minas sama'i wal ardi, Allah keluarkan keberkahan-keberkahan itu dari bumi. Apa maknanya? Kita bercocok tanam di sawah umpamanya, menanam padi, tidak dimakan tikus, tidak ada wereng, tumbuh hijau ranau elok dipandang mata. Bila kita benar-benar beriman kepada Allah, pasti akan Allah berikan keberkahan. Tetapi sebaliknya, walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan, tidak percaya kepada janji-janji Allah. Kalau kita sholat, Allah berikan kesehatan, tidak percaya, malah ditentang. Udah azan subuh umpamanya, masih ngorok, yang membanguninnya siapa? Lewat pedagang sayur, ikan laut baru terbangun. Jangan seperti itu, kita usahakan bangun cepat ya. Walakin kadzabu, akan tetapi penduduk negeri tersebut mendustakan janji-janji Allah ini, tidak percaya. Fa'akhadnahum, maka kami jadikan mereka bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka usahakan. Usahanya diberikan Allah, rezekinya diberikan Allah, tapi tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak uangnya, banyak masalahnya, banyak hartanya, tidak tenang pikirannya, banyak anak-anaknya, susah diatur, banyak yang mensukainya, tapi tak satu pun yang membawakan dalam keadaan keimanan. Waliyadzubillah. Makanya kita semuanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa umur kita ini kita minta diberikan Allah berupa keberkahan, rumah kita diberikan Allah berupa keberkahan, kerja kita diberikan berupa keberkahan. Jangan karena kerja kita semakin melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idasta'anta fasta'in billah. Apabila kita meminta tolong, maka meminta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah, wasta'inu bis-sabari was-shalah, dan minta tolonglah kepada Allah bis-sabari, dengan sabar, was-shalah, dan juga dengan salat. Demikian untuk sesi pertama ini.
Oke, itu dia rekan Rauh, kita jeda dulu dengan beberapa iklan. Nanti kita akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle. Di kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang Sidimpuan, 105 FM Your Lifestyle. Masih kembali lagi bersama Tata dan juga Ustadz ya Ustadz. Dan juga langsung saja untuk pembahasan kita Ustadz, dan kepada Ustadz dipersilahkan. Iya, terima kasih kembali lagi. Ya, pendengar FM yang berbahagia dimanapun kita semuanya berada, inilah keberkahan yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sebaliknya murka yang kita undang. Murka Allah itu pasti datang meskipun tidak kita minta. Kenapa seperti itu? Allah berikan kepada kita teguran. Allah tegur kita. Terkadang agar kita meminta kepada Allah, Allah bangunkan kita di tengah malam. Salah satu contohnya umpamanya kita mau ke kamar mandi di tengah malam umpamanya. Apa itu? Itu sebenarnya kalau kita tafsirkan ataupun kita ambil iktibar dari bangun malam itu agar kita bermunajat kepadanya. Kan sering itu kita terbangun malam mau ke kamar mandi, itu apa iktibarnya kepada kita agar kita sholat tahajud umpamanya. Allah berikan kepada kita, dibangunkan kita di tengah malam agar kita bermunajat, curhat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita mungkin bentar lagi lah, masih ngantuk, tidur lagi lah, tarik selimut lagi. Padahal di saat-saat itu Allah ijabah doa-doa kita. Banyak sebenarnya Allah berikan kepada kita berupa peringatan umpamanya sakit. Apa hikmahnya Allah berikan kepada kita sakit? Agar kita pandai bagaimana mensyukuri nikmat sehat tersebut. Tapi sebaliknya terkadang kita menjadikan sakit itu jadi sebab kita menggerutu, tidak mengambil sisi positifnya dari sakit itu. Umpamanya sakit gigi kita, tidak kita ambil iktibar dari sakit gigi, tidak kita ambil pelajaran dari sakit gigi. Oh, mungkin mulut saya ini banyak digunakan berkata yang tidak baik. Padahal ini adalah merupakan teguran kepada kita. Mungkin lisan kita lebih banyak menghafal yang tidak menambah keimanan. Lidah kita mungkin lebih suka berlagu yang tidak menambah keimanan. Lebih suka dengan lagu-lagu lain daripada melantunkan selawat-selawat. Ini teguran kepada kita, bahwa hidup kita ini semuanya totalitasnya adalah agar kita menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan nikmat yang sangat banyak. Salah satunya air selalu mengalir di sungai, di pancur di kampung kita masing-masing, di keran rumah kita masing-masing. Tapi jarang kita pakai untuk berwudu. Sudah kita pakai mencuci pakaian, mencuci baju, mencuci piring. Tapi kita tidak ambil iktibar bahwa air ini juga nanti yang akan memandikan saya ketika saya sudah menutup mata. Jarang kita mengambil iktibar dari segala yang diberikan Allah kepada kita. Terkadang kita berkendaraan, kempes ban, jatuh kita ke got ataupun ke parit. Tidak kita ambil iktibar dari sana, bahwa kita kecelakaan di jalan raya umpamanya, lutut kita sakit, harus kita ambil iktibar bahwa di suatu saat ada lagi penderitaan yang lebih sakit daripada kecelakaan di dunia ini, yaitu sakitnya nanti di akhirat. Oh, kalau gitu lebih sakit nanti di akhirat, baiklah saya, maulah salah sholat, berbaktilah saya kepada orang tua. Harus kita ambil iktibar agar keberkahan itu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar FM yang berbahagia, kemudian
Jangan kita jadikan diri kita sebagai pengundang kerusakan di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Jelas sekali, nyata sekali, konkret sekali kerusakan di daratan, kerusakan di lautan, bima kasabat aydin nas, disebabkan daripada ulah tangan manusia, disebabkan oleh perbuatan manusia. Kita lihat umpamanya terjadi banjir. Umpamanya, kenapa terjadi banjir? Hutan-hutan sudah digundul, gunung-gunung kayu-kayunya ditebangi, datang hujan terjadi erosi, jadilah banjir bandang. Harus kita ambil di mana sudah batas-batas yang sudah ditentukan tidak boleh ditebangi, jangan lagi ditebangi. Tapi inilah rakusnya banyak di antara manusia. Sudah ada rumah satu, pengen rumah dua. Sudah ada rumah dua, pengen rumah tiga. Sudah ada bitnya, pengen lagi apa yang sekarang Nmax-nya. Itulah rakusnya manusia, keinginan-keinginan. Kalau tidak ada sifat qanaah dalam hati kita, tak akan pernah senang-senangnya kita di dunia. Tak pernah senang kita di dunia ini. Ingin milik ini, ingin milik itu. Bahkan ada seorang yang disebut dengan singa daratan Eropa, Aristoteles Onassis ataupun Aristoteles. Ini gambaran kepada kita bahwa jangan rakus. Aristoteles ini adalah orang yang sangat kaya raya. Saking kayanya, gunung dibelinya untuk menjadi tempat tinggalnya. Laut dibelinya. Pesawat dibelinya. Segala makanan yang dikonsumsinya harus benar-benar sehat. Tidak mengandung racun. Tidak ada enzim yang busuk. Inilah daripada kekayaan daripada Aristoteles ini. Tapi dibelinya gunung, sudah dibelinya gunung, dilihatnya lautan. Dibelinya lautan, sampai di lautan dilihatnya ke atas, dilihatnya lah langit. Langit pun mau dibelinya. Mana mungkin manusia bisa mampu untuk membeli langit. Artinya apa kepada kita? Sebagai kita manusia yang muslim ataupun muslimah, janganlah rakus kita. Bila Allah titipkan kepada kita berupa kekayaan, banyak uang kita, dengan uang kita itu, dengan itulah kita beribadah sosial. Seperti yang dilaksanakan oleh Radio Utama Berbagi Jumat Berkah umpamanya. Dengan yang dititipkan Allah kepada kita, berbagi kita. Seperti Al-Fakir sekarang ya. Datang ke sini, umpamanya tidak punya uang, tapi ilmulah, nasihat-nasihatlah yang diberikan kepada kita. Jangan malas untuk berbagi. Apa yang bisa kita bagi, yang penting mendatangkan keimanan, bernilai ibadah di sisi Allah, bagi dia. Kalau hanya umpamanya tenaga yang ada sama kita, tenaga, bagilah tenagamu. Bagaimana membagi tenaga kita? Ada renovasi masjid, menggali pondasinya umpamanya, memaku sengnya umpamanya, pandai itu, bagi tenaga itu. Agar keberkahan itu kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Raw FM yang berbahagia. Kemudian yang terakhir, pesan Al-Fakir kepada kita semuanya. Wariskanlah nilai-nilai keimanan, keislaman itu kepada anak-anak kita. Generasi-generasi kita. Apalagi kita lihat sekarang generasi-generasi kita sudah banyak yang lupa terhadap keimanan. Lupa terhadap agamanya. Lupa terhadap nabinya. Lupa kepada kitab sucinya. Lupa kepada Tuhannya. Kita lihat sekarang lebih sibuk main HP daripada membaca Al-Quran. Coba kita tanya hati kita. Coba kita tanya, dosa apa yang diperbuat
badan ini sehingga lidah ini tidak mampu untuk membaca Al-Quran? Harus kita tanya. Dosa apa yang dikerjakan kaki ini sehingga malas untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid? Dosa apa yang terpatri di hati ini sehingga keras untuk menerima kebaikan? Kita tanya hati kita masing-masing. Kita tanya. Pastabti qalbaka. Kita tanya hati kita, kenapa saya malas ibadah? Kenapa saya malas untuk menimba ilmu? Kenapa malas untuk berbakti kepada kedua orang tua? Kenapa merasa rendah terhadap orang lain? Jadi inilah pelajaran kepada kita semuanya. Mudah-mudahan melalui tausiah ini, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita berupa keberkahan, berkah dalam rumah tangga, berkah dalam umur, berkah dalam ilmu pengetahuan dan kesehatan, dan seluruh lini kehidupan kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dengan syaratnya kita beriman kepada Allah dan juga bertakwa kepada Allah dan dibarengi dengan amal-amal soleh. Demikian yang bisa disampaikan oleh Al-Fakir. Mudah-mudahan kerjasama Raw FM dengan Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan semakin solid dan semakin berjaya. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian yang bisa disampaikan oleh Al-Fakir. Mohon maaf kepada kita semuanya. Bersama kita meminta ampun kepada Allah, dan bersama kita saling memaafkan bersama di dunia, dan bersama juga nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam bil ma'af. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak terasa waktu kita di sore hari ini penuh makna ini sudah di penghujung acara. Dan terima kasih untuk narasumber kita, Ustadz. Terima kasih sudah berbagi ilmu dan inspirasi hari ini. Semoga apa yang kita dengar bersama dapat membawa manfaat dan keberkahan. Sampai jumpa di talk show selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.